Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat iman kita dipertemukan dalam ukhuwah Islamiyah, dan dengan nikmat kesehatan kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia ini. Meskipun kegiatan atau proses belajar mengajar kita berbeda dengan proses belajar mengajar pada umumnya disebabkan oleh pandemi ini, tapi kita harus tetap bersyukur hingga saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat yang telah memperjuangkan Islam hingga kita tahu akidah yang benar, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang teks prosedur, ya. Yang sebelumnya kita telah membahas prosedur teks tentang apa-apa saja prosedur teks itu, teks prosedur itu yang terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Kemudian kita juga telah membahas struktur dari teks prosedur yang di dalamnya meliputi judul dari teks prosedur, tujuannya, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian penegasan ulang atau manfaat dari prosedur itu dibuat. Nah, kita juga telah membahas kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur, hingga pada titik akhirnya kita akan menyusun teks prosedur. Menyusun dapat diartikan sebagai menulis, ya. Menyusun dapat diartikan sebagai menulis teks prosedur itu sendiri. Nah, ini adalah kompetensi dasar praktik, ya, yang sifatnya adalah produk. Jadi anak berharap nantinya anak-anakku sekalian dapat mengikutinya dengan baik, dan apabila ada tugas-tugas juga dikumpulkan, tidak ada yang tidak mengumpulkan, sehingga penilaian dapat diperoleh secara maksimal. Nah, untuk menulis teks prosedur, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menulis teks prosedur, ini Ana ganti dulu, ya. Untuk menulis teks prosedur, maka yang paling pertama harus dilakukan adalah menentukan jenis teks prosedurnya. Ya, jenis teks prosedur itu banyak. Kita tidak berbicara tentang jenis berdasarkan penulisan. Kalau berdasarkan penulisan, maka teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Kita berbicara tentang jenis prosedurnya. Prosedur apa? Prosedur yang berupa tips, prosedur yang berupa trik, prosedur yang berupa tutorial, atau prosedur yang lainnya.
Nah, semisal prosedur yang berupa prosedur untuk memasak, prosedur untuk yang sifatnya protokol dan lain sebagainya, nanti dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Jadi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis teks prosedurnya. Itu langkah dalam menulis teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah menentukan topik yang hendak dijadikan sebuah teks prosedur. Jadi topiknya tentukan, topik yang akan dibahas. Ya, kita semuanya tahu topik pembahasan yang akan kita bahas prosedur apa begitu. Prosedur menghidupkan komputer, mematikan komputer. Prosedur untuk mengurus KTP misalnya. Prosedur membuat akta kelahiran, prosedur mendaftar sekolah. Nah, bisa ya. Nah, itu topiknya harus ditentukan. Yang ketiga, barulah kita buat judul yang menarik untuk membaca. Jadi judul itu harus menarik sehingga pembaca mau untuk membacanya. Jadi tidak sesuatu yang biasa begitu. Setelah judul, kumpulkan informasi berkenaan dengan teks prosedur yang hendak dibuat. Informasi-informasi berkenaan dengan prosedur yang hendak kita buat, kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga prosedur yang kita buat itu mudah untuk dipahami oleh pembaca dan mudah juga untuk dilakukan. Kemudian setelah itu kita kembangkan informasi tersebut menjadi informasi yang kompleks sehingga dapat diolah menjadi sebuah teks prosedur. Selanjutnya yang terakhir, buatlah teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, dengan begitu langkah-langkahnya sudah selesai. Langkah-langkah membuat teks prosedur. Mudah sekali langkah-langkahnya. Tapi bagaimana dengan membuat teks prosedurnya? Insya Allah lebih mudah lagi. Nah, ini ada tugas. Nah, langsung tugas saja ini. Menulis teks prosedur. Ya. Tugasnya yaitu membuat teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya tadi sudah Ana sebutkan. Kemudian tugasnya dikirim ke 082275270012. Batas akhir pengumpulan pada hari Sabtu pukul 22 WIB. Ya. Hari Sabtu pukul 22 WIB ya. Nah, Ustadz ini gimana? Suruh buat langsung teks prosedur, ngasih contohnya tidak? Nah, ini anak kasih contoh cara membuat teks prosedur. Misal nih, contohnya itu karena anak suka buat makanan gitu ya. Jadi anak buat makanan gitu ya. Anak buat makanan. Makanannya itu adalah pizza. Membuat, kita ganti dulu hurufnya ya. Ya, kita ganti hurufnya jadi Times New Roman 12 biar enak dipandang. Membuat pizza. Pizza ya, bukan pizza. Kalau pizza jetnya 2 itu belum diserap. Yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah 1 jetnya. Pizza sendiri di rumah gitu ya. Anak buatnya seperti itu saja. Insert. Nah, membuat pizza sendiri di rumah. Ini adalah gambar pizzanya. Kita kecilkannya. Membuat pizza sendiri di rumah.
Judulnya sudah ya, judulnya sudah dibuat. Setelah judul ada apa lagi? Ada tujuan. Bagaimana cara membuatnya tujuannya? Kita misalkan saja pizza, ya hurufnya di, nah membuat pizza di rumah. Pizza atau pizza ya, ya ini dibuat italik, miring hurufnya. Karena apa? Karena bukan bahasa Indonesia. Merupakan, kalian lebih kenalnya pizza double ya, merupakan makanan khas Italia. Italia, I-nya besar karena dia nama negara. Italia. Nah, makanan ini ya, makanan ini memiliki rasa gurih dan nikmat. Apa ya ya? Ya, menurut Ana seperti itu. Ini memiliki rasa gurih dan nikmat. Kalau gurih belum tentu nikmat ya. Nikmat juga belum tentu gurih. Jadi yang Ana buat nikmat, gurih dan nikmat. Nah, akan tetapi ada tetapinya nih ya, tetapi. Namanya juga mau menuju ke tujuan Ana membuat pizza gitu ya, membuat prosedur pizza. Jadi harus ada tujuannya. Akan tetapi pizza dikenal dengan apa? Dengan harganya yang selangit. Ya. Mahal harganya. Untuk yang reguler kalau Pizza Hut, Ana bukan endorse ya. Untuk Pizza Hut itu sama pajak kira-kira 88.000 ya. Nah, itu yang reguler. Jadi mahal. Nah, untuk itu ada cara mudah untuk apa? Untuk membuat pizza, untuk menikmati pizza. Untuk menikmati pizza tanpa harus bayar mahal. Caranya bagaimana? Buat sendiri. Nah, soal rasa ya, soal rasanya ya tidak kalah dengan restoran terkenal seperti Pizza Hut atau Domino. Nah, selama ini buat pizza pun susah begitu ya, butuh lama gitu buatnya. Kalau kalian melihatnya di YouTube, cara buat pizza itu susah, lama, dikembangkan lagi. Nah, Ana punya cara buat untuk proses pembuatannya pun singkat, cepat, instan, nggak lama-lama. Paling lama ya 30 sampai dengan 45 menit. Itu udah lama sekali. Ya. Itu proses pembuatan yang singkat. Biasanya kalau membuat pizza ini dia bisa membutuhkan waktu hingga 2 jam. Kalau yang di Pizza Hut itu kenapa cepat? Karena memang adonannya sudah diadon dulu, sudah diuleni dulu, kemudian disimpan di dalam kulkas ya, simpan dalam kulkas atau pendingin. Kemudian nanti ketika ada pesanan barulah diaktifkan lagi adonan tersebut. Nah, jadi setelah ini tujuannya sudah jadi, setelah tujuan ada apa? Ada alat dan bahan. Nah, karena pizza ini ada alat, ada bahan utama, ada bahan topping, maka Ana bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alat, ya. Yang pertama ada alat. Kemudian yang kedua ada bahan pizzanya, bahan pizza. Kemudian yang ketiga ada bahan topping. Ana bagi menjadi 3. Boleh. Ya, boleh. Nah, apa saja bahan alatnya? Wah, alatnya pasti susah nih. Oh, tidak. Biasanya pakai pemanggang, tapi kali ini kita pakai teflon. Teflon anti lengket. Ya, kira-kira ukurannya itu ukuran 20 cm lah. 20 boleh, 22 boleh, 24 juga boleh. Kalau lebih besar maka nanti bahan pizzanya tinggal ditambahkan saja lagi dengan mengalihkan atau membagikan tergantung dari teflonnya. Ya. Ini ukurannya
di atas kecil, di bawah reguler ya. Kalau yang 20 cm nih. Baik, teflon anti lengket. Kemudian penutupnya, penutup teflon. Ya biar bagian atasnya itu warnanya kuning ya. Penutup teflon. Biar dia terlihat seperti dibakar di pemanggang juga. Penutup teflon, kemudian ada spatula. Apa itu spatula? Spatula itu sendok ya, boleh lah sebutannya. Tapi bahasa Indonesia itu spatula. Nah, ini adalah alatnya. Alatnya 3 ini saja. Mudah ya. Kalau kompor gas tidak perlu disebutkan lagi karena itu adalah alat yang umum yang pastinya digunakan. Nah, selanjutnya ada bahan pizza. Bahan pizza, apa saja bahan pizzanya? Yang pertama tentunya apa? Tepung terigu. Nah, ukurannya untuk yang 20 cm sampai 24 cm, Ana sudah ukur kira-kira sekitar 85 gram. Nih, 85 gram tepung terigu. Wah, nggak sampai setengah kilo ya Ustaz, nggak sampai. Makanya simple, cepat jadinya. Kemudian ada 45 mili air. Airnya air apa? Air hangat. Air hangatnya berapa derajat? Kira-kira sekitar suhu tubuh manusia antara 30 sampai dengan 37 derajat. Bagaimana nulisnya di sini? Enggak bisa. Begini di sini ternyata. 37 derajat ya. 37 derajat ya. Celcius. Ya, sekitar suhu manusia. Untuk apa? Agar raginya mengembang. Kemudian sekitar 2,3 gram ragi instan. Kemudian ukuran ragi dengan gula sama. Apa fungsinya gula? Agar tekstur roti terasa sedikit manis dan tidak hambar. Dan juga untuk bakteri dari ragi bisa mengembang dengan baik. Ukurannya sama, 2,3 gram gula. Selanjutnya ada apa lagi? Sepertiga sendok teh. Nah, sendok teh garam. Kemudian ada apa lagi? Ada 1 sendok makan. SDT berarti sendok teh, SDM berarti sendok makan. Minyak goreng. Selanjutnya ada, kalau ada nih 2/3 sendok makan madu. Nah, ditambahkan madu. Untuk apa? Biar warnanya itu, karena kan kita pakai teflon nih. Jadi kalau pakai madu biar warnanya tadi lebih nampak kuning seperti dibakar di dalam oven, ya. Nah, untuk bahan topping itu bahan topping sebenarnya menyesuaikan dengan kita begitu. Kalau Ana lebih menyarankan, ini yang wajib ya, yang wajib biasanya adalah menggunakan saus Del Monte. Saus Del Monte. Kenapa saus Del Monte? Karena saus Del Monte ini rasanya hampir mirip dengan Pizza Hut. Ya, rasanya itu tadi. Sausnya itu tadi hampir sama dengan saus yang digunakan di Pizza Hut. Itu bisa ditemukan di supermarket ya, saus Del Monte ini. Saus Del Monte untuk spaghetti. Saus Del Monte spaghetti. Spaghetti. Ya, saus Del Monte spaghetti. Boleh juga kalian menggunakan saus-saus spaghetti yang lainnya. Boleh. Tapi Ana sangat menyarankan menggunakan saus Del Monte karena rasanya hampir mirip. Hampir mirip dengan Pizza Hut yang sebenarnya. Kemudian Ana beri mayones, ya, mayones. Setelah itu sosis.
sosis atau daging. Karena biasanya menggunakan dua-duanya ya. Bisa sosis, bisa daging, atau boleh juga daging saja, bisa juga sosis saja ya. Kemudian bawang bombay. Bawang bombay bisa ditemukan di supermarket, bisa juga tidak usah menggunakan kalau tidak ada. Ya, boleh tidak usah menggunakan bawang bombay. Kemudian ada yang spesial, keju mozzarella. Keju mozzarella ini juga opsional. Kalau kalian mau pakai keju biasa juga boleh. Kalau nggak pakai keju juga boleh. Kalau misalnya tidak suka keju, begitu. Jadi bahan topping itu opsional. Kalau Anda menyarankan yang saus Del Monte dan sosis atau daging ini yang wajib. Kalau mayones juga masih opsional. Nah, ini bahan topping sudah. Sekarang masuk ke bagian apa? Bagian langkah-langkah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama nih, campurkan dulu air hangat. Campurkan air hangat, gula, dan ragi. Selesai. Setelah dicampurkan, aduk hingga larut. Aduk hingga larut. Kemudian apa? Kemudian diamkan hingga ragi aktif. Sekitar berapa menit? Sekitar 5 sampai dengan 10 menit lah. Biasanya 5 menit sudah aktif apabila raginya tadi tidak disimpan di dalam kulkas. Kalau dia disimpan di dalam kulkas kan barusan dingin tuh ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 10 menit. Nah, makanya kalau ragi itu jangan disimpan di dalam kulkas agar ragi itu ketika digunakan cepat aktifnya. Kemudian siapkan tepung terigu. Di wadah yang lain ya, siapkan tepung terigu. Apalagi tadi ada garam, minyak, madu ke dalam madu ke dalam wadah. Jadi wadah terpisah ya, wadah terpisah. Setelah campuran ragi aktif, ragi yang tadi ya, ragi aktif, masukkan ke dalam bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang disiapkan pada wadah. Jadi wadah terpisah, wadah yang lainnya begitu ya. Ini wadah. Nah, yang kelima setelah dicampurkan air dengan tepung terigu dan lain sebagainya ini tadi sudah tercampur semuanya, setelah itu diuleni. Uleni adonan lebih kurang berapa menit? Karena dia raginya sudah aktif, maka menguleninya pun cepat, lebih kurang sekitar 5 menit saja hingga adonan kalis. Tandanya adonan kalis itu tidak lengket, mudah, cepat, jadi nguleninya tidak lama. Bahkan kalau misalnya 85 gram 2 menit saja sudah biasanya. Giling tipis ya, digiling tipis pakai roll, ada itu. Giling tipis adonan ya, adonan. Bentuknya itu bentuk bulat dengan sedikit tebal di pinggirnya, sedikit dengan sisi sedikit tebal, gitu ya. Kemudian letakkan pada teflon. Giling tipis adonan bentuk bulat dengan sisi sedikit tebal, kemudian letakkan pada teflon. Ya, udah ya. Kemudian pilih sisinya, sisi pinggirnya itu, sisinya seperti pastel. Jadi agak menggelembung seperti pastel. Kemudian tusuk-tusuk dengan garpu bagian adonan tadi. Kemudian tusuk-tusuk
dengan garpu. Apa fungsinya? Fungsinya agar adonan mengembang dengan baik dan ketika dimasak matang. Bentar lagi 5 menit. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya apa? Selanjutnya panggang. Panggang dengan api kecil. Nah, selama 2 menit saja. 2 menit. Ya. Kemudian balik adonannya. Kan tadi yang sebaliknya sebelah sini, sebalik paling bagian bawah. Sekarang balik adonannya, bagian atas pula dibalik biar matang. Balik adonan agar sisi atasnya matang. Selama 2 menit juga. Sudah? Angkat adonan agar apa? Angkat adonan dan beri topping ya, dan beri topping. Jadi angkat adonannya kemudian beri topping. Topping-topping yang tadi ditaruh di bagian pizzanya. Kemudian tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya panggang lagi selama 5 menit ya, selama 5 menit ya. 5 menit lah lebih kurang ya. 5 menit dengan menutup teflon. Nah, pizza siap dihidangkan. Selesai. Nah, selanjutnya yang terakhir kita harus memberikan penegasan ulang atau manfaat, saran gitu ya. Dengan mengikuti tahapan ini kamu bisa menikmati pizza tanpa harus membayar mahal. Sebaiknya pizza dihidangkan selagi masih hangat dengan tambahan saus sambal. Selesai ya? Selesai, mudah sekali membuat prosedur teks nih, teks prosedur. Jadinya seperti ini. Membuat pizza di rumah, ini tujuannya. Di sini ada alat, ada bahan-bahannya, bahan pizza, bahan topping. Kemudian ada langkah-langkah. Setelah itu ada manfaat dari membuat pizza. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita tentang menulis teks prosedur. Ana berharap antum semua paham terhadap penjelasan Ana. Dilihat-lihat kembali bagaimana prosesnya membuat teks prosedur ini. Antum download videonya kemudian dibaca, ditonton, dilihat lagi, diulang. Mudah-mudahan semuanya paham dan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.